Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dan juga sobat unggul TV UMJ. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat dan juga bahagia tentunya. Amin. Dan senang sekali karena program UMJ Talks bisa kembali hadir menemani Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Nah, pemirsa, kali ini seperti biasa UMJ Talks akan membahas semua kegiatan kemahasiswaan seputar mahasiswa UMJ, baik dari kegiatan UKM, juga ada prestasi mahasiswa dan juga ada bisnis mahasiswa ataupun juga karya-karya mahasiswa UMJ yang sudah diraih. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang public speaking atau kemampuan berbicara di hadapan orang banyak nih, yaitu dengan tema public speaking kunci sukses anak muda berani bicara. Ya, dimana kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita kali ini, yaitu ada Lucky Ahmad Rizky yang merupakan mahasiswa semester 6 dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dari Fakultas Agama Islam UMJ. Langsung aja ini kita sapa. Assalamualaikum Lucky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Lucky ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Lucky sudah meluangkan waktunya nih untuk berbagi sama teman-teman tentang public speaking. Sama-sama. Nah, Lucky ini juga juara satu ya Lucky ya, juara satu lomba public speaking yang diadakan oleh Universitas Ibnu Khaldun ya Lucky ya. Nah, ini Lucky tuh berani mulai untuk public speaking, ngomong gitu kan, atau menyampaikan sebuah pidato, itu memang suka dari kecil lah mungkin atau gimana, atau ada sesuatu yang memotivasi Lucky gitu? Sebenarnya kalau untuk suka, awal berkenal dengan public speaking itu ketika waktu di pesantren. Dulu saya pesantrennya di Bogor, pesantren Rafah. Di situ ada program mingguan namanya Muhadharah. Jadi setiap di hari Selasa malam itu kita mengadakan kumpulan untuk belajar public speaking. Dan semenjak itu saya mulai mengenal public speaking, mendalaminya, dan ternyata ini suatu hal yang seru. Bahkan sudah mengikuti beberapa lomba selama di pesantren dan menang. Dan public speaking itu bukan hanya berbahasa Indonesia, tetapi ada bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Bahasa Inggris dan bahasa Arab? Iya, bahasa Inggris dan bahasa Keren Arab. banget Lucky. Jadi sejak dari situ ya, Sejak Lucky dari ngerasa pesantren. nih, mulai ngerasa kayak kayaknya ini aku banget nih, kayaknya betul. seru nih gitu ya. Oke, Udah nah mulai menemukan fashionnya di situ. passionnya di situ ya. Berarti saat itu pertama kali Lucky ngomong tuh, tampil tuh? Iya, pertama kali tampil itu waktu di pesantren, itu hari Selasa malam. Ingat banget ya? Ingat malam. Karena sekarang udah berubah. Udah berubah. Bukan Selasa malam lagi. Apa, Jumat malam? Enggak, kayaknya Minggu malam. Minggu malam, Iya. oke, iya. Terus gimana pas pertama kali tampil? Pas pertama tampil, of course tentu aja itu saya terutama gugup banget. Karena nggak pernah ngomong, dari kecil emang ya sedikit ngomong. Cuma ketika kita sudah mengetahui suatu ilmu dan kita nggak menyebarkannya, itu kan sangat sekali ya. Kita juga di situ praktek langsung yang membuat saya bisa menjadi public speaker yang bagus. Jadi itu praktek, bukan hanya sekedar mengajar. Praktek langsung ya. Apa tuh ketika pertama kali tampil kan, Lucky kan pasti ngerasa kayak mungkin deg-degan ya. Iya. Grogi. Betul. Nah, tapi biar bisa tetap fokus juga sama yang disampaikan, itu gimana caranya? Salah satu yang biar kita tetap fokus dalam public speaking itu adalah melatih mental kita. Melatih mental kita. Karena saya ingat waktu dulu saya ingat yang mengajari saya public speaking itu orang dari Brunei, Kak. Iya, kan di pesantren orangnya dari mana-mana. Ada dari mana-mana ya. Nah, dia public speaker bagus dan bahasa Inggris juga lancar, saya tertarik. Saya dianjurkan untuk berlatih di depan kaca, ngomong sendiri. Entah di depan Karena kaca. kalau nggak di depan kaca, ntar bahaya lagi. Iya. Karena kalau di depan kaca kita masih belum terasah gitu. Lama-kelamaan akhirnya berlatih terus akhirnya bisa. Dan di pondok lingkupnya kan ramai-ramai ya. Pasti selalu bersama-sama. Ketika di depan banyak orang, tentu pasti awal gugup. Dan yang kita lihat di depan itu jangan sebagai orang. Jadi kita anggapnya sebagai bangku. Bener juga ya. Jadi biar kita mentalnya nggak down ketika saat tampil di depan. Itu mungkin salah satu cara yang masih saya ingat sampai sekarang. Agar berani tampil dan tidak gugup di depan saat public speaking.
Jadi ketika saat itu mulailah membuka keberanian kamu untuk tampil lagi. Iya, nagih jadinya ya? Nagih. Ya. Yang awal bahasa Indonesia, lama-lama bahasa Inggris, lama-lama bahasa Inggris Arab. pernah? Pernah, juara 1 juga. Juara 1 juga? Iya, kalau bahasa Arab belum pernah juara. Bahasa Arab tapi pernah ya? Baru kali ini bahasa Arab juara. Juara sekali ini. Karena di WIK ini saya pidatonya menggunakan 3 bahasa sekaligus. Oh, di Ibnu Khaldun ini? Iya, itu membuat saya menjadi nilai plus kemenangan dalam perlombaan ini. Pertama saya pakai pembukaan bahasa Arab, kemudian isinya setengahnya Inggris, setengahnya penjelasan bagus dengan bahasa Indonesia. Makanya dapat juara. Makanya dapat juara 1 ya? Berbeda dengan yang lain. Luar biasa. Ada keunikan sendiri. Ada keunikan sendiri. Apa yang paling menantang atau kesulitan pada saat public speaking? Seperti biasa, saya nggak selalu menganggap semua masalah itu sebagai kesulitan ataupun tantangan, tapi saya nikmati dan saya syukuri. Dan yang paling saya ingat ketika pengambilan ini kan pidatonya bukan di depan orang sekaligus, tapi di depan layar. Tapi bakal tentu ditonton oleh banyak orang. Jadi itu sama saja. Ketika pengambilan videonya itu saya pengambilan video di waktu jam 6 pagi. Jam 6 pagi? Jam 6 pagi. Kenapa jam 6 pagi? Karena saya mengincar hawa yang sejuk dan cahaya matahari yang bagus antara jam 6 sampai setengah 7. Dan pengambilannya itu hanya tag 3 kali saja, tidak terlalu banyak. Di mana tuh? Di rumah? Di depan Masjid At-Taqwa, di tamannya, di halaman. Iya. Baik. Dan juga menambahkan visual-visual efek yang bagus dalam video. Karena zaman sekarang itu orang lebih memandang visual ketimbang mendengarkan kata-kata. Betul. Iya, saya juga punya kemampuan di desain grafis maupun di video editor, baik menggunakan segala software, baik aplikasi. Saya juga expert di situ, sehingga saya mengkolaborasikan antara apa yang saya bisa dari public speaking dan apa yang saya bisa dari desain grafis itu. Saya kolaborasikan dan menjadikan video dalam perlombaan itu sangat menarik. Kalau menurut kamu memang seperti itu ya, sekarang ini kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat gitu. Iya. Ketika kita mendengarkan ceramah atau penjelasan, jadi jangan hanya monoton ngomong aja gitu kan satu sisi, tapi juga ada tampilan desain ya? Iya, juga ada tampilan desain lebih menarik. Itu eye catching di zaman sekarang. Menentu juga kita dari satu judul yang dilombakan ini, yaitu peluang dan tantangan jurnalis muda di era digital. Nah, era digital ini kan kita nggak mungkin depan. Jadi kalau misalkan kita ngomong depan video itu dianggap sebagai klarifikasi. Ya. Mirip video klarifikasi maksudnya. Klarifikasi kalau monoton. Tapi kalau ditambah dengan visual yang bagus, dengan efek-efek video yang bagus, penonton akan menarik sehingga nggak bakal di scroll ataupun di skip video tersebut. Oke, berapa lama tuh tayangan videonya? Tayangan videonya memakan waktu 4 menit 30 detik. 4 menit 30 Iya, detik. karena saya selalu sesuai guidebook ya, peraturan itu maksimal 5 menit. Maka saya selalu mentaati aturan tersebut. Gak bakal saya lebih ataupun gak bakal saya terlalu kurang gitu. Lebih baik kurang ketimbang kelebihan. Baik, nanti kita bahas lebih dalam ya tentang video yang diikutsertakan dalam lomba public speaking yang berhasil memperoleh juara 1. Baik Lucky, sabar ya. Kita lihat dulu nih pesan-pesan berikut ini. Siap. Baik pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, terima kasih masih bersama kami dalam UMJ Talks. Kita lanjut kembali bahas tentang public speaking bersama dengan Lucky. Nah teman-teman, cerita sedikit nih tentang Lucky ya. Jadi Lucky baru saja memenangkan lomba juara 1 public speaking yang Lucky ya, yang diadakan oleh Universitas Ibnu Khaldun. Nah ini yang menarik, ternyata Lucky menang karena memadukan 3 bahasa Lucky ya dalam pidatonya. Dalam pidato. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Wow, ini bahasa Indonesia aja udah susah, apalagi 3 ini nih gitu. Dan jangan salah, walaupun lombanya tuh nggak depan orang banyak video, tapi tetap aja kan harus bisa mengirimkan pesan yang mudah dimengerti dan menarik gitu kan. Itu tantangan tersendiri. Nah menurut Lucky dalam lomba itu ya, Lucky ikutan lomba itu apa sih yang harus diperhatikan atau dibagi berapa bagian itu dalam sebuah video yang kita agar bisa menyampaikan pesan dengan baik gitu, agar mudah diterima gitu oleh orang yang menontonnya? Yang saya sangat perhatikan di sini karena saya memakai 3 bahasa, ya, di situ saya lebih mengedepankan makna dan sesuatu yang relate pada zaman sekarang. Dan di situ saya menyangkut pautkan suatu insiden yang lagi viral pada saat itu. Pada saat itu sedang ada insiden viral yang nenek-nenek mencuri bawang, tapi naasnya
Dihukum, ketahuan ya? Sama warga ya tidak pantas lah dihukumnya. Nah, dan itu saya angkat dalam pidato tersebut. Pertama, di awal pembukaan? Iya, di awal pembukaan dan di bahasa Indonesianya. Di situ saya menggunakan 3 bahasa. Pertama bahasa Arab untuk pembukaan, kemudian setengah isi menggunakan bahasa Inggris dan penjelasan menggunakan bahasa Indonesia. Dan di bahasa Indonesia saya lebih pertegas lagi, simple, padat, dan bermakna. Itu target. Dan juga saya tidak lupa, namanya ini lomba ya, public speaking, saya menggunakan gestur tubuh sesuai dengan teks. Sesuai dengan teks. Gestur tubuh juga ternilai dalam lomba ini ya. Merupakan satu komponen nilai yang lumayan besar. Jadi nggak hanya maknanya, nggak hanya keunikannya, tapi gestur tubuh juga. Isinya ya, gestur tubuh juga ya. Baik, ketika bahasa Arab ada subtitlenya atau kamu artiin lagi bahasa Arabnya? Ada subtitle ya. Oh ya, jadi pertama bahasa Indonesia, kedua bahasa Inggris. Pertama bahasa Arab. Pertama bahasa Arab. Ya, kedua ada bahasa Inggris. Subtitlenya, kedua bahasa Inggris. Ada juga subtitlenya. Ada subtitlenya. Oh, terakhir bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kamu baru ini kesimpulannya. Iya. Baik. Itu yang kalau menurut kamu dalam public speaking apa aja sih yang harus kita, tadi itu kan pesan ya, maknanya ya dalam konten, dalam isi. Kalau dalam secara keseluruhan tadi kan ada gestur juga kan. Apa aja tuh yang harus kita perhatikan gitu, kita persiapkan juga? Yang paling kita perhatikan yaitu adalah persiapan kematangan sebuah narasi. Ya, kita harus mikir nih kata-katanya apa, maksud maknanya apa, ya pesannya lah. Penyampaian pesannya itu merupakan utama dalam public speaking. Karena percuma kalau kita ngomong panjang lebar tapi hanya muter-muter. Nggak hanya to the point ya, kayak contohnya misalkan public speaking itu bagus ya, ibaratkan kalau misalkan sebuah pistol itu hanya bisa menembak 1 peluru ke dalam 1 kepala, tapi kalau public speaking 1 kata-kata mampu menembus jutaan kepala, seperti itu. Nah itu kan perkataannya sangat dikit tapi maknanya sangat banyak ya. Kita menggunakan istilah peluru, peluru ini itu adalah pesan. Iya betul. Nah, kalau kamu sendiri, proses kamu ikut lomba ini itu gimana? Memang awalnya dari dosen atau memang kamu tertarik jadi cari tahu sendiri gitu, gimana? For your information aja, lomba ini tuh diadakan oleh IDC Korwil UIK yang merupakan bagian dari beasiswa BAMUIS BNI, dan kita juga penerima dari beasiswa BAMUIS BNI tersebut. Dan saya tergerak karena saya diberikan beasiswa oleh BAMUIS BNI, saya selalu berpartisipasi atas segala kegiatan yang diadakan oleh BAMUIS BNI, dan saya tergerak sendiri, bukan karena dosen ataupun karena teman ataupun karena yang lain-lainnya. Karena saya kuliah sudah dibayarin nih, masa saya nggak berkontribusi untuk beasiswa tersebut? Berarti karena menjadi salah satu program ya dari BAMUIS BNI itu tadi ya. Dan apalagi juga penerima beasiswa ya. Betul. Tapi kan ini juga menjadi sebuah prestasi baru ya, yang berhasil jadi ditorehkan sama Lucky gitu. Nah ini kita balik lagi ke public speaking itu Lucky ya. Nah kalau Lucky sendiri, kan Lucky pertama kali men-trigger Lucky itu kan saat di pesantren ya. Tapi ketika kalau menghadapi audiens yang banyak, terus gemeter, grogi, Lucky gimana antisipasinya tuh? Saya mengantisipasi dengan persiapan mengatur kondisi mental, karena pasti kita ada masanya demam panggung walaupun kita udah sering naik panggung. Saya juga mengisi pembicara-pembicara di berbagai seminar ataupun apapun itu, saya juga pasti gemetar, dan saya mengkondisikan adalah dengan tenang, mengatur napas ya. Tenang, intinya satu aja, tenang, jangan panik. Karena kalau kita panik, pikiran kita bakal kemana-mana dan tidak fokus terhadap satu tujuan. Itu yang saya selalu biasakan, saya praktekkan setiap saya mendapati demam panggung nih. Gitu. Saya selalu tenang dulu, tarik nafas dalam, buang dari mulut. Tenang ya? Iya. Baik, kalau penampilan gimana tuh? Penampilan, of course juga penampilan. Orang tuh lebih melihat nih orang, orang pintar ngomong tapi kok bajunya lusuh gitu kan. Saya juga selalu dress well ya ketika public speaking, ketika jadi pembicara, membaguskan pakaian saya sebagus apapun itu. Karena kita ini dilihat oleh banyak orang ya, masa kita memakai baju yang kotor
Tapi bicara kita seolah-olah kita harus bersih itu yang mungkin. Harus selaras ya. Harus selaras. Tapi pernah nggak kamu pas lagi public speaking atau menyampaikan materi itu blank gitu? Sering. Itu gimana tuh? Sering. Kalau pas lagi kayak gitu? Iya. Saya dulu sering karena dulu saya latihan, terutama saat latihan berbahasa Inggris. Pidato bahasa Inggris itu menggunakan bahasa Inggris. Tentu saya ada kosakata yang tiba-tiba lupa. Akhirnya kita menggunakan kata-kata lain untuk mengganti bahasa Inggris tersebut yang di luar konteks kita, jadinya berantakan. Khususnya ketika berbahasa asing aja sih, ketika pidato bahasa Inggris ataupun Arab. Kalau bahasa Indonesia kita kan sudah paham ya kata-katanya, apa yang mau disampaikan. Ketika blank bisa disangkut pautkan ke hal yang lain. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab, apalagi kita belum belum terlalu menguasai bahasa tersebut, itu bisa saja blank. Bisa saja blank ya. Bisa saja blank. Iya. Tapi jadinya antisipasinya gimana tuh? Kalau antisipasi cari yang blank, lain, kosakata lain itu tadi. Iya, tapi biar jangan kelihatan gimana? Jangan terlalu kelihatan blank banget. Biar jangan kelihatan, jangan diam. Jangan diam. Jadi jangan ngomong terus. Karena seseorang yang bagus public speaking itu bisa dilihat dari kurangnya kata kata dia pasti selalu memikirkan kata-kata selanjutnya apa. Iya. Jadi ketika ada blank, lupa atau apa tadi segala macam, kita cepat-cepat cari gantinya Cepat cari gantinya. Cepat gantinya. Walaupun tadi kamu sempat cari kata yang pada nilai sama, tapi agak jadi kemana-mana ya. Yang penting kita ngomong. Yang penting kita aja kita sampaikan untuk mengisi jeda lah ya. Mengisi jeda. Jangan sampai audiens pun juga ngeh nih. Jangan sampai memberi waktu penonton ngeh, audiensnya kayak aduh lupa nih tadi apa ya, ngomong apa ya, gitu ya. Jangan nge-freeze intinya. Jangan nge-freeze ya intinya ya. Tapi itu juga dari pengalaman ya, maksudnya itu juga dari berapa kali latihan, tampil gitu. Sejauh ini kamu jadi udah berapa kali tampil tuh kalau dari pesantren sampai sekarang, sampai akhirnya ikut lomba? Udah nggak banyak ya? Udah banyak, saya nggak ngitung banyak juga. Ya? Itu jadi melatih juga jadi ya? Melatih juga. Baik, nah kita pengen tahu juga nih kira-kira siapa sih sosok public speaking nih yang kamu idolakan atau jadi contoh juga buat kamu. Tapi kita akan bahasnya setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks. Kita lanjut lagi bareng sama Lucky nih. Gimana Lucky? Akan sharing-sharing nih tentang public speaking. Saatnya yang muda berani bicara ya Lucky. Nah Lucky, kalau idola kamu siapa Lucky di dunia public speaking? Yang jadi role model kamu nih? Tentu saja idola saya itu guru saya di pesantren ya, Kiai Muhammad Nasir Zain, pimpinan pesantren Rafah. Karena beliau bukan hanya bisa pidato bahasa Indonesia yang bagus, bahasa Arab lebih bagus lagi, tapi bahasa Inggris juga bisa. Dan makna pesannya itu tersampaikan dengan rapih dan sangat dalam. Walaupun beliau selalu walaupun beliau ini sudah tua, tetapi dia masih selalu tetap semangat. Dan suara orang tua kayak lebih berwibawa gitu. Ya? Iya, berwibawa. Itu merupakan salah satu role model saya untuk bisa berbicara public speaking. Baik. Nah, makna kemenangan juara 1 public speaking ini juga apa bagi kamu? Makna di sini saya mempelajari satu hal, karena saya sebelumnya di kampus ini selama lulus dari pesantren itu belum pernah ikut lomba public speaking. Saya akhirnya kepikiran bahwa saya bisa menjadi orang tampil depan layar. Karena sebelumnya saya ini adalah orang belakang layar, baik itu editor ataupun yang lainnya ya. Ketika saya tampil depan, oh ternyata saya bisa. Dan sebenarnya saya hanya menutupi saja. Karena sudah bosen lah di pesantren jadi public speaking. Coba sekali-sekali tampil, dan ternyata langsung menang juara 1. Dan itu pertama kali saya tampil. Benar ya, pertama kali tampil. Berarti sebenarnya kamu tuh juga bisa mampu gitu kan, tapi mungkin masih nanti aku belakang layar aja. Iya betul. Akhirnya masih mungkin ada sedikit rasa takut ya. Akhirnya ketika ada kesempatan langsung dimaju nih, gaspol, dan akhirnya juara 1 ya. Akhirnya juara 1, dan itu membuka keberanian untuk mencoba hal yang lainnya. Setelah ini apa rencananya? Rencana saya akan selalu menjadi orang tampil depan layar. Akan terus mengembangkan skill itu. Mengembangkan skillnya, membuat konten-konten edukasi, karena saya bagian editor, selalu bagian editor. Untuk saat ini yang sedang viral itu seperti Ferry Irwansyah, tuh yang
yang sekarang sedang viral, beliau dulu juga video editor. Saya terinspirasi dari dia juga. Akhirnya coba-coba tampil depan layar, akhirnya dia bisa menjadi orang besar seperti sekarang. Mungkin suatu saat makna dari kemenangan ini saya bisa menjadi orang yang selalu tampil depan layar dan sukses, insya Allah. Amin. Amin. Apalagi dengan menggabungkan skill kamu tadi ada desain ya. Jadi tampilannya menarik ya. Iya betul. Itu dikasih apa? Dikasih kayak subtitlenya ya. Jadi dari omongan kamu ada kata-kata yang muncul ada gitu ya. Ada kata-katanya, ada animasinya, ada juga. Teks efeknya. Oh bagus ya. Iya baik, bagus banget tuh, keren banget tuh. Iya. Insya Allah. Amin. Nah ini juga terkait public speaking ya. Kamu nanti kalau misalnya ada nih mahasiswa UMJ mungkin yang tertarik untuk public speaking tapi masih takut-takut, masih ragu-ragu ataupun juga introvert tapi sebenarnya punya nih kemampuan nih seperti kamu kan punya kemampuan gitu tapi masih agak takut dan introvert tuh gimana tuh saran kamu? Saran saya adalah berani untuk memulai. Berani untuk memulai. Satu aja karena saya juga awalnya nggak berani untuk memulai karena ketika mulai ternyata ya bisa lebih bagus malah gitu kan. Intinya mulai aja dulu, jangan takut resiko apa yang bakal terjadi, kegagalan apa yang bakal terjadi, kesalahan apa yang bakal terjadi, karena sekalinya kita gagal itu bisa menjadi suatu jembatan kita menuju kesuksesan. Jangan takut gagal, berani untuk memulai saja dulu. Baik, jadi pokoknya berani untuk memulai dulu berani untuk memulai dulu. Gagal itu adalah suatu pembuka untuk kita menuju ke kesuksesan. Iya, betul. Nah kalau menurut kamu juga, kenapa sih public speaking itu penting? Terutama untuk anak muda ini yang lagi belajar, lagi untuk nanti memulai karir di masa depan dan merancang prestasi gitu, gimana? Public speaking itu bagi anak muda sekarang itu sangat penting karena menurut saya lupa ilmuannya itu ya, storyteller itu adalah orang yang paling kuat di dunia ini. Storyteller ya, jadi dengan kemampuan kita menyampaikan sesuatu cerita ya itu kita bisa menjadi orang yang terkuat. Apalagi di zaman sekarang anak muda itu harus bisa mendominasi, apalagi Gen Z ya harus mendominasi segala sesuatu aspek. Itu awalnya mulainya dari public speaking karena ketahuan orang yang nggak bisa ngomong itu kadang-kadang dia orangnya yang tidak bisa melakukan satu hal, tapi sebaliknya orang yang bisa ngomong ya itu pasti dia bisa melakukan satu hal dan memahami sesuatu hal tersebut ya. Walaupun orang yang bisa ngomong dia nggak memahami suatu hal, misalkan saya bisa ngomong bla 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 ya, saya tidak mengetahui tentang editing, tapi saya bisa mempengaruhi para editor untuk masa depan suksesan mereka dengan memotivasi mereka, karena motivasi sekarang itu adalah yang paling enak untuk diucapkan ya, paling kita gampang menghipnotis seseorang dengan kata-kata ya, apalagi dengan kita menguasai bahasa asing, bahasa Indonesia, bahasa Arab ya, karena satu slogan yang selalu saya ingat itu with language we can conquer the world ya, dengan bahasa kita bisa menguasai dunia. Ya, karena dengan bahasa kita dunia. Kita menguasai banyak bahasa, kita tidak pastinya tentunya kita nggak bakal dibodohi, nggak bakal susah untuk dibodohi, untuk dikelabui ataupun apapun itu. Makanya kita harus bisa public speaking agar masa depan kita kedepannya lebih bagus, khususnya pada anak-anak muda. Karena apalagi temanya di sini adalah journalism competition, suara muda, suara fakta. Suara muda, suara fakta. Suara muda, suara fakta. Iya, jadi berani untuk menyuarakan pendapat. Baik, ya, jadi jangan takut untuk berbicara karena satu suara itu sangatlah bermakna. Tadi kan tidak, kalau peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi kalau suara tapi kalau bisa dengan semuanya. Dengan public speaking kita bisa menembus jutaan kepala. Dan dari kata-kata itu juga akan memudahkan pekerjaan kita tadi ya, walaupun kita tidak bisa satu skill, tapi dengan public speaking yang baik itu akan memudahkan kita juga ya untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Itu betul. Tadi. Nah, sekarang juga terkait ini nih, kalau misalnya tadi kan kita harus tadi Lucky sudah menjelaskan betapa pentingnya kan public speaking, tapi ketika dalam public speaking ini ada kesalahan dalam berucap ataupun salah maksud, tujuan langkah selanjutnya apa nih yang harus dilakukan? Kalau kita ada kesalahan dalam berucap, tentunya kita pertama harus dilakukan adalah berminta maaf. Berminta maaf maupun itu kecil ataupun besar ya,
kita harus meminta maaf atas walaupun kesalahan. mungkin nggak semua audiensnya paham atau sadar ya. Iya, semua audiens paham, apalagi yang sadar itu lebih parah lagi. Makanya di setiap kita khutbah Jumat, di setiap kita pembicara pasti selalu diakhiri dengan kita mohon maaf apabila salah kata atau perbuatan. Ya, karena itu merupakan suatu hal yang penting untuk kita laksanakan ketika kita public speaking. Ya, karena tentunya kita nggak bakal terlepas dari kesalahan ya. Karena manusia itu tempatnya salah ya. Al insanu makanu nisyanul khoto ya. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Yaitu menggunakan bahasa Arab itu mafuzat al insanu makanu nisyanul khoto. Manusia adalah tempatnya lupa dan salah. Jadi manusiawi kalau misalkan kita melakukan suatu kesalahan, dan antisipasinya untuk kita agar tidak melakukan kesalahan tersebut adalah dengan memaksimalkan persiapan yang ada sebelum kita public speaking atau membicara, dengan melakukan riset, observasi ataupun survei tentang hal-hal yang akan kita bahas nanti dalam public speaking. Seperti itu. Baik, keren banget. Terima kasih Lucky. Nah, Lucky boleh juga kasih tips efektif ya, yang ampuh nih agar public speakingnya itu keren buat teman-teman UMJ Talks nih yang menonton acara ini. Silakan. Ya, tips pertama adalah kita di khusus mahasiswa ini adalah ikut organisasi. Ya, karena di organisasi kita membuka komunikasi kita dengan secara lebar. Otomatis kita melatih ya kita berbicara dengan dengan orang banyak ya, baik itu verbal ataupun non verbal. Dengan komunikasi tersebut terbentuklah nalar pikir kita, terbentuklah cara kita mengatur kosakata, mengatur kalimat-kalimat, sehingga kita bisa menjadi speaker yang bagus di depan banyak orang ataupun di depan orang-orang ya. Dan juga kita harus mentalnya harus kuat ya, karena sebelum kita berbicara dengan orang banyak tentunya pasti kita harus siapin mental dulu. Iya, siapin mental dulu. Ini orang nggak kenal nih, SKSD aja lah gitu. Siapin mental dulu kuat, dan kita perdalam pembahasan yang akan kita bahas, perkuatkan persiapan kita ya, persiapan baik itu teks ataupun baik ilmu-ilmu yang bakal kita bicarakan nantinya. Ya, kepada mahasiswa juga kalau ingin menjadi public speaker yang bagus ya, kita banyak-banyak berlatih menggunakan segala kesempatan yang ada ketika kita disuruh maju jadi narasumber ataupun dari moderator ataupun jadi public speaker ya, berpidato dimanapun itu, kita harus segala menggunakan kesempatan yang ada, harus digunakan semaksimal mungkin dan diambil, jangan takut mengambil kesempatan ya. Mungkin dari sesuatu hal titik kecil tersebut kita bisa menjadi sesuatu yang besar. Baik, keren banget. Terima kasih Lucky atas tips-tipsnya itu tadi ya teman-teman. Mudah-mudahan tipsnya itu bisa menjadi sebuah strategi ampuh ya, agar teman-teman semuanya bisa bagus public speakingnya dan juga mulai berani untuk mencoba ya. Dan tadi tipsnya itu juga ikut organisasi ya, ikut banyak kegiatan, ketemu orang banyak, belajar untuk berbicara dan juga menyampaikan pendapat. Dari situ insya Allah akan terbangun ya kemudahan-kemudahan dan juga kepercayaan diri nantinya. Baik, terima kasih ya Lucky. Sama-sama. Atas waktunya dan juga tips-tipsnya. Dan selamat lanjut aktivitas. Sukses selalu Lucky. Sukses selalu juga Kak. Ya. Baik pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, terima kasih juga sudah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Dan tidak terasa sudah sampai kita untuk pamit undur diri. Saya Vini Olyani beserta kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.